Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mata kuliah pneumatik dan hidrolik dengan judul penggunaan rem hidrolik pada motor atau mobil. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alan Budi Setio Wicaksono. Selanjutnya ada Rizky David Chandra, dan ketiga ada saya sendiri Muhammad Lutfi Hakim, dan terakhir ada Muhammad Adin Sahlurul Ramadan. Langsung saja ke latar belakang. Sistem pengereman merupakan komponen penting yang menentukan keselamatan berkendara. Untuk mendapatkan performa pengereman yang kuat, stabil dan responsif, kendaraan modern seperti motor dan mobil banyak menggunakan rem hidrolik. Teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan tekanan fluida sehingga menghasilkan gaya pengereman yang lebih besar dibandingkan rem mekanis. Selain itu, rem hidrolik mendukung fitur keselamatan seperti ABS yang membuat kendaraan lebih aman saat melakukan pengereman mendadak ataupun di kondisi yang licin. Karena keunggulan tersebut, rem hidrolik menjadi pilihan utama dalam industri otomotif. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Adin. Pengertian rem hidrolik. Rem hidrolik adalah sistem pengereman pada kendaraan yang bekerja dengan memanfaatkan tekanan fluida, yaitu minyak rem, untuk menghasilkan gaya pengereman. Ketika pengemudi menekan pedal atau tuas rem, tekanan pada minyak rem diterus melalui selang menuju kaliper sehingga piston menekan kampas rem ke cakram atau drum. Sistem ini bekerja berdasarkan hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada fluida akan diteruskan sama besar ke seluruh bagian sistem. Ada beberapa komponen pada rem hidrolik. Yang pertama yaitu master cylinder, yaitu silinder utama. Komponen yang menghubungkan tekanan dari pedal atau tuas rem menjadi tekanan fluida. Kedua ada minyak rem atau brake fluid. Fluida khusus yang meneruskan tekanan hidrolik ke seluruh sistem. Ketiga adalah selang hidrolik atau brake hose, saluran yang menyalurkan minyak rem dari master cylinder menuju kaliper. Kemudian ada kaliper rem, bagian yang menerima tekanan fluida dan menggerakkan piston untuk menekan kampas rem. Kemudian ada piston kaliper, piston yang bergerak maju karena tekanan fluida untuk menjepit kampas rem ke cakram. Kemudian ada kampas rem atau brake pad, material gesek yang menekan piringan rem saat pengereman. Yang terakhir yaitu disc brake atau cakram, bagian yang dijepit oleh kampas rem sehingga kendaraan melambat. Setelah ini bisa diterangkan oleh Mas Rizky David. Untuk penerapan atau pengaplikasian rem hidrolik, di sini ada beberapa, sekitar 5, salah satunya sepeda motor seperti rem cakram depan dan belakang karena memiliki respons yang cepat dan mendukung ABS. Kedua, mobil yang memiliki rem cakram hidrolik dengan ABS dan EBD untuk pengereman aman dan statis. Tiga, truk dan bus digunakan pada rem utama kendaraan ringan menengah stabil dan berbeban berat. 4, sepeda gunung atau MTB. Rem hidrolik memberikan kontrol presisi dan medan turunan. 5, kendaraan industri seperti forklift atau ATV atau UTV. Pengereman ini kuat dan stabil untuk beban berat dan penggunaan intens. Prinsip kerja pada rem hidrolik yaitu salah satunya pengemudi menekan pedal atau tuas rem, tekanan dari kaki atau tangan diteruskan ke master cylinder terusnya ke master cylinder meningkat tekanan fluida, minyak rem yang tidak dapat dimanfaatkan dan terdorong dan tekanan meningkat. Tekanan fluida mengalir melalui selang hidrolik dan fluida bertekanan disalurkan menuju kaliper rem. Lalu piston pada kaliper bergerak, tekanan fluida mendorong piston keluar, piston menjepit kampas ke rem cakram atau disc brake, menekan pada sepatu rem, terjadi gesekan antara kampas dan cakram. Gesekan tersebut akan memperlambat dan menghentikan putaran roda kendaraan melambat hingga berhenti.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Alan Setiabudi. Masalah yang sering timbul pada sistem rem hidrolik. Rem terasa blong akibat masuk angin, kebocoran pada master silinder, minyak rem kotor, piston kaliper macet karena kotoran. Perawatan pada rem hidrolik seperti cek level minyak rem secara rutin, ganti minyak rem setiap 1 sampai 2 tahun, periksa selang dan kaliper untuk kebocoran, cek ketebalan kampas rem, pastikan cakram tidak haus dan bergelombang, membebaskan udara dari sistem rem, uji pengereman secara berkala. Kesimpulan, sistem rem hidrolik merupakan teknologi pengereman yang sangat penting pada motor dan mobil karena mampu menghasilkan daya pengereman yang kuat, stabil, dan responsif. Sistem ini bekerja berdasarkan hukum Pascal, yaitu tekanan pada fluida diteruskan secara merata ke seluruh bagian sistem. Penggunaan rem hidrolik banyak diterapkan pada bagian jenis kendaraan karena mudah dikendalikan dan memiliki performa pengereman yang tinggi. Namun agar dapat bekerja optimal, sistem ini memerlukan perawatan rutin seperti pengecekan minyak rem, pemeriksaan kampas, kaliper, selang, serta memastikan tidak ada kebocoran dan udara dalam sistem. Secara keseluruhan, perawatan yang tepat dan pemahaman prinsip kerjanya akan memastikan rem hidrolik tetap aman, efektif, dan dapat memberikan keselamatan maksimal bagi pengendara. Sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, bisa komen di bawah.